Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan selalu sehingga kita bisa menyempatkan diri untuk belajar dengan sungguh-sungguh ya. Amin, Allahumma amin. Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang cara duduk, cara memegang pensil, dan jarak antara mata dan buku, serta penerangan cahaya. Nah, yang pertama yaitu adalah cara duduk. Nah, cara duduk yang seperti apa ya yang boleh dan nggak bolehnya? Nah, ini ada beberapa macam gambar cara duduk ya teman-teman ya, baik yang nggak boleh maupun yang boleh untuk ditiru. Nah, yang pertama ini adalah cara duduk yang dimana anak ini terlalu membungkuk. Nah, cara duduk seperti ini tidak boleh ditiru ya, karena kalau kita cara duduknya seperti ini akan mengakibatkan penyakit tulang belakang, yaitu penyakit kifosis, yaitu penyakit yang terlalu membungkuk ya teman-teman ya, kayak orang tua, kayak nenek-nenek yang udah tua seperti itu ya, tidak boleh. Nah, kemudian gambar yang kedua, nah ini ada gambar seorang anak yang terlalu tegak ya, sehingga tulangnya seperti ini ya, tidak boleh untuk ditiru. Nah, ini kalau kita seperti ini akan mengakibatkan penyakit tulang belakang yang namanya itu lordosis, nggak boleh ya. Nah, terus yang ketiga, ini ada gambar seorang anak yang cara duduknya ini terlalu meliukkan ya, terlalu meliukkan ke samping. Nah, ini tidak boleh untuk ditiru, sehingga kalau kita duduk seperti ini akan mengakibatkan penyakit tulang belakang yang dinamakan skoliosis ya teman-teman ya, yaitu penyakit tulang belakang yang meliuk ke samping. Nah, kemudian gambar yang keempat ini adalah cara duduk yang benar ya, yaitu tegak, tulang punggungnya tidak terlalu membungkuk, tidak terlalu tegak, tidak terlalu meliukkan ke samping. Nah, kita ulangi ya. Yang pertama, cara duduk yang terlalu membungkuk nanti akan mengakibatkan penyakit tulang belakang, yaitu kifosis, yang mana adalah penyakit yang membungkuk ya, nggak boleh seperti ini tidak boleh ditiru ya. Nah, yang kedua yaitu cara duduk yang terlalu tegak. Nah, ini juga tidak boleh dicontoh ya anak-anak semuanya, karena kalau kita duduk seperti ini akan mengakibatkan penyakit tulang belakang yang namanya itu lordosis, yaitu tulang yang terlalu tegak, jadi dia tuh nggak bisa membungkuk, nggak bisa digerakkan kayak gitu ya, jadinya tegak terus. Nah, ini namanya penyakit tulang belakang lordosis. Nah, cara duduk yang kedua ini juga tidak boleh ditiru. Yang ketiga adalah cara duduk yang meliukkan ke samping. Nah, ini tidak boleh. Kalau kita sering seperti ini nanti akan berakibat penyakit tulang belakang yang namanya itu skoliosis ya, yaitu penyakit tulang belakang yang meliuk ke samping ya. Tidak boleh seperti ini ya teman-teman. Cara duduk ketiga tidak boleh dicontoh. Nah, baru yang keempat ini adalah cara duduk yang benar. Nah, jadi harus dicontoh yang keempat ini, yaitu cara duduknya tidak terlalu membungkuk, tidak terlalu tegak ke belakang, maupun tidak meliukkan ke samping ya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu cara memegang pensil. Ayo, tahu tidak bagaimana cara memegang pensil yang benar? Ya, cara memegang pensil yang benar. Yang pertama adalah pegang pensil senyaman mungkin. Yang kedua, pastikan memegang pensil antara jari dan jari telunjuk atau dan ibu jari. Ulangi ya. Yang kedua, pastikan memegang pensil antara jari telunjuk dan ibu jari. Yang ketiga, saat memegang pensil tidak terlalu menekan
dan tidak terlalu lemas. Nah, ini gambarnya nih ya. Jadi cara memegang pensilnya nggak boleh seperti ini ya, nanti nggak bisa nulis ya. Jadi harus benar-benar yang seperti apa. Nah, seperti gambar yang kedua ini ya, memegang pensilnya pastikan senyaman mungkin ya. Yang kedua, memegang pensil antara ibu jari dan jari telunjuk. Coba perhatikan teman-teman yang gambar kedua ya. Ini ada ibu jari dan jari telunjuk yang memegang ya. Kemudian jari tengahnya sebagai tumpuannya. Nah, terus yang ketiga ini, ketika kita sedang memegang pensil nggak boleh terlalu menekan. Nanti kita cepat capek, cepat lelah, dan tidak boleh terlalu lemah. Nanti nggak bisa nulis yang bagus ya. Nah, ini adalah cara menulis yang benar, cara memegang pensil yang benar yang kedua. Nah, ini perlu dicontoh teman-teman semuanya. Kemudian yang ketiga, sikap saat menulis. Nah, bagaimana sikapnya saat menulis yang benar? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini coba kita lihat ya. Ini ada seorang anak laki-laki sedang menulis yang mana tubuhnya ini sangat membungkuk ke depan ya, sangat membungkuk. Nah, ini nggak boleh ya. Ya, gambar di samping menunjukkan cara menulis yang salah. Kenapa salah? Sebab posisi duduk membungkuk dan jarak antara mata ke buku ini terlalu dekat yang dapat mengakibatkan mata kita sakit. Nah, ini cara duduk anak seperti gambar yang pertama ini salah ya teman-teman, tidak boleh dicontoh. Yang kedua, coba perhatikan gambar yang kedua. Nah, ini ada seorang anak sedang menulis yang mana duduknya ini tegak, kemudian jarak mata ke buku tidak terlalu dekat ya. Ya. Nah, gambar di samping ini menunjukkan cara menulis yang benar. Karena posisi duduk tegak, tidak membungkuk ke depan, dan jarak mata ke buku 2 jengkal. Nah, ini jarak ketika sedang menulis, jarak mata dan buku tidak terlalu dekat, dekat ya. Itu jaraknya berapa? 2 jengkal. Masya Allah. Nah, gambar yang kedua ini benar ya teman-teman. Nah, boleh dicontoh semuanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pencahayaan ketika membaca dan menulis. Nah, ketika kita sedang membaca maupun menulis ketika di malam hari itu cahaya yang bagus untuk membaca dan menulis gimana ya kira-kira ya? Nah, ini cahaya yang redup saat membaca dapat membuat mata kita cepat lelah. Pasalnya, mata harus berkontraksi terus-menerus untuk memaksimalkan cahaya yang masuk. Jadi, cahaya yang bagaimana yang bagus pada saat membaca dan menulis? Ya, yaitu cahaya yang redup, cahaya yang tidak redup atau tidak terlalu terang ya. Karena kalau cahaya yang yang redup atau yang terang ini akan mengakibatkan mata kita ini cepat lelah ya teman-teman ya. Kemudian juga mengakibatkan mata kita ini sakit nantinya. Jadi nggak boleh terlalu redup maupun terlalu terang. Jadi harus sedang-sedang saja. Nah, untuk tugas buat teman-teman semuanya yang di rumah, silahkan kerjakan pada buku tematik 1B, yaitu di halaman 97 dan 110 ya teman-teman ya. Jangan lupa halamannya berapa? Nih, halamannya halaman 97 dan 110. Nah, alhamdulillah semoga materi yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Ibu tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.